wabarakatuh. Bagaimana? Apa kabar? Tetap semangat? Ya, terima kasih. Mudah-mudahan tetap semangat, tetap sehat, walafiat dalam kondisi seperti ini, dan tentu saja selalu berbahagia. Ya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Bertemu kembali dalam Diklat Padi Organik BPSDM di Provinsi Jawa Tengah. Dan kali ini saya Iswahyudi, Widya Iswara BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah. Kali ini saya akan mengampu mata diklat tentang pemasaran. Pemasaran sudah biasa kita dengar, dan sudah biasa orang melakukan pemasaran. Demikian juga sudah banyak orang yang mendefinisikan tentang pemasaran. Bagaimana teknik pemasaran, bagaimana strategi pemasaran, sudah banyak orang yang mempelajari ini. Tetapi dalam kesempatan kali ini, mari kita bersama-sama belajar kembali untuk mengingat dan sekaligus menambah wawasan tentang pemasaran. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, apa yang dimaksud dengan pemasaran? Pemasaran adalah penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. Itulah yang namanya pemasaran. Tapi ingat Bapak Ibu sekalian, bukan hanya penyampaian barang dan jasa, tetapi ingat bahwa di dalam pemasaran itu tidak hanya aktivitas menjual, tetapi pemasaran adalah seluruh aktivitas yang dilakukan untuk mensukseskan penjualan suatu produk. Mengapa perlu melakukan aktivitas atau kegiatan pemasaran? Ini penting. Mengapa? Hal ini karena situasi saat ini persaingan antar perusahaan, antar pengusaha semakin ketat, sehingga penjualan produk akan berhasil apabila melakukan seluruh kegiatan pemasaran. Nah, sekarang aktivitas atau kegiatan pemasaran itu apa saja? Aktivitas atau kegiatan pemasaran itu meliputi: 1. Merencanakan produk yang akan dijual, baik itu menemukan kebutuhan konsumen atau mendesain dan membuat produk atau barang. Yang kedua, menetapkan harga. Penting ini, menetapkan harga. Yang ketiga, tempat atau sarana apa melakukan penjualan atau barang itu akan dijual. Dan selanjutnya adalah yang keempat, bagaimana kita mempromosikan sebuah produk. Nah, sekarang kita bahas satu persatu tentang kegiatan atau aktivitas pemasaran tersebut. Yang pertama yaitu merencanakan produk. Yaitu merencanakan produk itu ada hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah menemukan kebutuhan konsumen. Kita harus bisa menemukan kebutuhan konsumen. Kebutuhan itu apa sih? Kebutuhan adalah keadaan yang dirasakan harus diperoleh seseorang. Itu namanya kebutuhan. Nah, artinya saudara perlu memproduksi produk yang dapat memenuhi apa yang dibutuhkan oleh konsumen itu tadi. Yang kedua adalah mendesain dan membuat produk. Mendesain dan membuat produk ini adalah setelah kita menemukan apa yang dibutuhkan oleh konsumen,
maka konsumen yang akan dituju baru mendesain dan membuat sebuah produk. Ingat, jangan mencoba memasarkan apa yang paling mudah dibuat, tetapi kita harus menciptakan lebih banyak apa yang diinginkan dan akan dibeli oleh konsumen. Selanjutnya, kegiatan pemasaran yang kedua yaitu harga atau menentukan harga. Mengapa perlu ditetapkan sebuah harga? Ini penting karena satu, untuk mendapatkan atau memperoleh harga yang wajar tentu saja. Yang kedua, untuk mengatasi persaingan. Dan yang ketiga adalah memperbanyak omset penjualan. Di dalam menetapkan harga ini, kadang-kadang akan timbul pertanyaan, bagaimana menghadapi harga pesaing? Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan antara lain mengemas sebuah produk itu dengan cara yang menarik. Yang kedua, memperbesar jumlah produksi. Biasanya semakin besar jumlah produksi, maka kos biaya itu semakin bisa diminimalisir. Kemudian selanjutnya bisa juga memberi sebuah potongan harga yang tentu saja sudah kita perhitungkan secara detail tentang apa yang kita hasilkan. Kegiatan yang ketiga atau aktivitas pemasaran yang ketiga yaitu tempat atau sarana barang yang akan dijual. Usahakan mendapat tempat yang mudah dikenali dan dapat dikunjungi oleh konsumen atau pembeli. Sebab kehadiran pembeli itu merupakan pintu gerbang keberhasilan sebuah penjualan. Tempat usaha haruslah dipilih yang strategis, yaitu yang mudah dikenali orang. Sedangkan sarana, luar biasa sekarang ini. Kita sudah mengenal dengan sarana prasarana pakai online. Kondisi saat ini pemasaran melalui online itu sesuatu yang sangat efektif dan sangat menjanjikan. Apalagi dalam posisi kondisi sedang COVID seperti ini. Pemasaran melalui online adalah sesuatu yang luar biasa peluangnya. Ini adalah peluang besar untuk pemasaran barang atau produk yang akan kita jual. Oke, selanjutnya kegiatan yang keempat yaitu aktivitas pemasaran yang keempat atau kegiatan pemasaran yang keempat adalah promosi. Apa itu promosi? Promosi adalah suatu kegiatan usaha yang dimaksudkan untuk mempengaruhi penjualan atau pemasaran. Contohnya apa? Misalkan papan nama yang dipasang di tempat usaha. Atau mungkin juga penataan produk, pelabelan produk, dan sebagainya. Itu adalah sebuah contoh-contoh promosi. Oke, fungsi promosi itu tadi apa? Fungsi promosi secara umum itu adalah untuk membantu meningkatkan jumlah penjualan dan meningkatkan keuntungan. Secara khusus, fungsi promosi adalah berfungsi untuk memberitahu, mengenalkan produk, membujuk konsumen agar membeli produk yang ditawarkan serta mempengaruhi sikap dan tingkah laku konsumen dalam merespon produk yang kita tawarkan. Dan juga berfungsi secara khusus juga yaitu berfungsi untuk mengingatkan konsumen akan produk kita. Promosi dapat dilakukan dengan cara
penawaran dari rumah ke rumah, kemasan yang baik dan menarik, penataan ruang dan barang, papan nama usaha, potongan harga, mengikuti pameran-pameran, memberi identitas khusus produk kita, periklanan, dan sebagainya. Itu adalah promosi. Bapak Ibu yang berbahagia, masih tetap semangat mengikuti diklat kali ini? Ya, semoga tetap semangat. Mari kita lanjutkan. Berkaitan dengan pemasaran beras organik, itu ada dua hal yang perlu kita ketahui. Syarat umum pemasaran beras organik itu harus memenuhi syarat. Satu, syarat kualitatif, dan yang kedua adalah syarat kuantitatif. Apa yang dimaksud dengan syarat kualitatif? Syarat kualitatif adalah syarat-syarat yang satu, bebas dari hama dan penyakit. Baik itu beras putih organik, beras merah organik, beras hitam organik, itu harus bebas dari hama dan penyakit, terutama hama yang ada di beras, yaitu kutu beras. Yang kedua, harus bebas dari bau tengik atau bau asam. Yang ketiga, harus bebas dari bahan kimia. Dan yang keempat, harus bebas dari campuran cemaran lain. Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya syarat yang kedua adalah syarat kuantitatif. Dulu begitu, kita pernah mendengar istilah ada beras super dan ada beras non super. Itu sebelum tahun 2015-an itu. Tetapi sekarang mulai tahun 2015-an sampai sekarang itu ada istilah baru, yaitu beras premium dan beras medium. Beras medium itu ada medium 1, ada medium 2, dan ada medium 3. Nah, sekarang kita harus bisa membedakan beda antara beras premium dan beras medium itu seperti apa. Ada medium 1, medium 2, dan medium 3. Beda antara beras premium dan medium sebagai berikut. Untuk beras premium itu derajat sosohnya harus 100%. Apa yang dimaksud dengan derajat sosoh? Derajat sosoh itu adalah membuang bagian luar dari beras. Jadi itu namanya beras sosoh. Jadi kalau bergabah, kulitnya dikelupas, itu ada lapisan luar dari beras yang warnanya brand, warnanya kuning. Itu dibersihkan secara bersih. 100% bersih, itu adalah kriteria beras premium. Sedangkan untuk beras medium, untuk medium 1, itu adalah 95%. Untuk medium 2, ketentuannya bisa 90%. Untuk medium yang ketiga, derajat sosoh ini, itu bisa hanya 80%. Yang kedua, berkaitan dengan kadar air. Untuk kadar air beras premium itu 14%. Sedangkan untuk beras medium 1 dan medium 2 itu bisa juga sama ini, 14%. Tetapi untuk medium 3 itu boleh 15%. Selanjutnya berkaitan dengan beras kepala. Tetapi sebelumnya apa itu beras kepala gitu.
beras kepala itu beras yang ukurannya 80% beras utuh. Itu namanya beras kepala. Jadi hampir menjadi beras utuh. Itu namanya beras kepala. Untuk beras premium ketentuannya adalah beras kepala harus mencapai 95% minimal. Untuk beras medium 1 itu cukup 78%. Untuk medium 2 itu 73%. Dan untuk medium yang ketiga itu adalah 60%. Sedangkan selanjutnya berkaitan dengan butir patah. Butir patah. Khusus untuk beras premium, beras butir patah ini itu maksimal 5%. Kemudian untuk medium 1 itu 20%. Boleh 20%. Medium 2 25%. Dan medium 3 itu 35%. Kemudian selanjutnya berkaitan dengan campuran-campuran lain atau campuran cemaran lain. Untuk beras premium itu harus 0%, tidak ada campuran sama sekali. Kemudian untuk beras medium itu sekitar 2% sampai dengan 5%. Inilah beda antara beras premium dan beras medium. Terima kasih. Kita pada ujung pembahasan kita, yaitu kunci pemasaran beras organik. Yang pertama, jujur. Karena jujur itu menghasilkan kepercayaan. Dan kepercayaan itu akan melanggengkan, menjadikan lestari, menjadikan awet. Yang kedua, tidak curang, tidak melakukan penipuan, tidak melakukan pemalsuan. Karena sekali melakukan pemalsuan, maka konsumen tidak mungkin, susah sekali untuk percaya kepada kita. Yang ketiga, jaga kualitas dan kuantitas. Dengan menjaga kualitas dan kuantitas produk kita, maka akan menghasilkan sebuah kepuasan konsumen. Yang keempat, beras organik itu adalah kita arahkan kepada sebuah kesehatan. Jangan pandang harga berasnya, tetapi pandang sehat itu mahal. Karena biasanya yang membeli beras organik atau yang konsisten ataupun berpikir tentang kesehatan itu adalah orang-orang menengah ke atas. Ini pemasaran kita. Itu adalah ladang pasar kita. Kalau perlu, kasih label. Proteinnya berapa, karbonhidratnya berapa, lemaknya berapa. Yang kelima, terakhir, saat ini kalangan menengah dalam kondisi COVID seperti ini itu banyak yang berkaitan dengan medsos, selalu berhubungan dengan medsos. Ini adalah peluang besar di dalam penjualan beras organik dengan cara melalui online. Dan ingat, dalam COVID ini menjaga imunitas tubuh, maka beras organik bisa dipromosikan menjadi beras dalam rangka menjaga imunitas tubuh. Beras sehat, maka tubuh akan menjadi sehat juga. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat diklat kita kali ini berkaitan dengan pemasaran. Dan mohon maaf bila ada sesuatu hal yang kurang berkenan di hati dan hal-hal yang mungkin salah, kurang tepat dan seterusnya. Kita belajar bersama-sama untuk meraih kesuksesan bersama di dalam proses pemasaran beras organik. Terima kasih, sekian. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.